I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Selamat malam, selamat datang di video kami hari ini. Saya Suhartini dan saya akan menjadi moderator video ini. Sebelum kita masuk ke dalam materi utama, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Pertama, pastikan Anda telah menyalakan suara atau headset sehingga Anda dapat mendengarkan dengan jelas apa yang kami sampaikan. Kedua, jika Anda menemui informasi atau hal yang menarik selama video ini, jangan ragu untuk berikan like, bagikan, atau beri komentar di bawah video ini. Kami sangat senang mendengar pendapat Anda. Ketiga, jika Anda belum berlangganan saluran kami, jangan lupa untuk berlangganan agar Anda tidak melewatkan konten-konten menarik kami di masa depan. Terakhir, mari kita mulai dengar konten video kami hari ini. Dalam video ini, kita akan membahas Insurtech. Kami akan menguraikan beberapa poin penting dan memberikan wawasan yang bermanfaat. Jadi, pastikan Anda tetap fokus dan siap untuk menyerap informasi yang akan kami berikan. Tanpa menunggu lebih lama, mari kita mulai dengan video ini. Terima kasih telah bergabung dan selamat menonton. Insurtech adalah singkatan dari layanan insuransi teknologi, sebuah kolaborasi antara produk, asuransi, dan teknologi canggih yang didukung oleh sejumlah komponen finansial dari perusahaan fintech di Indonesia. Bukti nyata dari kehadiran layanan Insurtech adalah banyaknya e-commerce yang telah menawarkan jenis asuransi ini pada platform atau aplikasinya. Jual beli dari produk tersebut kerap dianggap sebagai metode yang banyak dijadikan pilihan oleh masyarakat, khususnya di kawasan urban atau perkotaan. Seiring dengan penggunaan e-commerce yang semakin menjamur, tidak sedikit layanan produk dan jasa berlomba-lomba untuk bisa masuk ke dalam platform tersebut. Kehadiran layanan Insurtech adalah banyaknya e-commerce yang telah menawarkan jenis asuransi ini pada platform atau aplikasinya. Jual beli dari produk tersebut pun kerap dianggap sebagai metode yang banyak dijadikan pilihan oleh masyarakat, khususnya di kawasan urban atau perkotaan. Seiring dengan penggunaan e-commerce yang semakin menjamur, tidak sedikit layanan produk dan jasa berlomba-lomba untuk bisa masuk ke dalam platform tersebut. Hal ini berlaku pula pada pelayanan asuransi jenis Insurtech. Melalui dukungan layanan ini, industri asuransi dapat memberi pengalaman yang lebih prima dan optimal pada para nasabahnya, mulai dari proses distribusi produk, pembelian, evaluasi informasi calon nasabah, hingga polis yang dapat diperoleh melalui informasi email saja. Seluruh layanan tersebut tentunya bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat dan menawarkan kemudahan serta keuntungan pada para penggunanya. Selanjutnya ada regulasi terkait produksi Insurtech. Secara regulasi, pelaku industri asuransi dalam negeri sepertinya masih perlu menunggu aturan dan ketentuan yang tetap terkait layanan ini. Regulasi tersebut berkaitan dengan implementasi dari layanan Insurtech yang masih belum ditetapkan, karena banyaknya pihak yang harus terlibat terkait pembuatan aturan tersebut. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan bakal terus mencoba merumuskan pedoman atau panduan ketentuan terkait proses dari layanan asuransi digital ini. Selain itu, AAJI atau Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia menyatakan jika setidaknya terdapat 3 instansi pemerintah yang wajib terlibat pada pembentukan regulasi tersebut. Di antaranya adalah MA atau Mahkamah Agung, Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, dan Dirjen Pajak Kemenke. Tidak hanya itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika bakal dikaitkan pula terkait diskusi penyusunan regulasi Insurtech bersama OJK. Cara kerja Insurtech yang penting untuk diketahui. Cara kerja dari Insurtech tidak jauh berbeda dengan produk asuransi secara umum. Jenisnya pun beragam dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, seperti kesehatan, properti, jiwa, kendaraan, perjalanan, dan lain sebagainya, sehingga manfaatnya bisa lebih
maksimal didapatkan. Terkait pendaftarannya sendiri, calon nasabah perlu mengisi informasi diri dan memilih produk asuransi digital sesuai kebutuhannya. Kamu juga bisa melakukan perbandingan terhadap banyak produk sekaligus agar bisa mendapatkan manfaat perlindungan yang paling pas dan terbaik. Dan di sini kesimpulannya teman-teman, ada InsurTech adalah bagian integral dari masa depan industri asuransi, dan perusahaan yang beradaptasi dengan baik akan mendapatkan manfaat besar dalam menghadapi perubahan ini. Dan perkembangannya teknologi akan terus mempengaruhi perubahan dalam industri asuransi dengan potensi untuk lebih meningkatkan efisiensi dan layanan. Baik, itulah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jika ada komentar ataupun yang ingin dipertanyakan, silakan di kolom komentar ya. Terima kasih.